Zalikal kitabu utawi kitab itu, ay hadzal kitabu utawi kitab ini yang dimaksudkan di sini. Jadi al-kitabu saya sering mengartikan dengan ketetapan. Jadi alnya al-istighraqiyah, jadi seluruh ketetapan itu. Tetapi di sini diartikan oleh Syekh Jalaluddin dengan alladzi yaqra'uhu Muhammadun, alladzi yang yaqra'u membaca hu ing alkitab. Siapa yang membaca? Muhammadun, Muhammad. Khobar kalau di sini dijadikan sebagai khobar, iku la raiba fihi. La raiba tidak ada keraguan-raguan, aila syakka tidak ada keraguan-raguan, iku fihi di dalamnya. Ai annahu min ibadillahi, annahu sesungguhnya alkitab iku min indillahi dari sisi Allah. Wa jumlatun nafyi dan utawi jumlah nafyi iku khobarun khobar. Nah tadi sudah saya jelaskan, kalimat itu harus nyambung semua ya. Kalau nyambung berarti ada kata sambungnya. Khobarun mubtada'uhu zalika, yang ini jumlah naktiyah, jadi jumlah naktiyah, jadi jumlah naktiyah bisa, jadi jumlah baru bisa, jadi kalimat baru bisa. Kalau yang mubtada'uhu utawi mubtada'nya khobar iku zalika, kata zalika, zalikal kitabu itu, wal isyaratu utawi isim isyarah zalika bihi dengan zalika ya. Wal isyaratu utawi isim isyarah bihi dengan zalika iku lit ta'zimi, karena mengagungkan alkitab, maksudnya begitu. Jadi kalau hadza itu tidak ada nuansa mengagungkan, tapi kalau zalika ada nuansa mengagungkan. Hudal lil muttaqin. Nah ini yang mau kita bahas nih. Hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu utawi kitab itu iku hudan. Kalau di sini dikatakan sebagai khobarun sanim. Ya. Kata hudan utawi kata hudan iku khobarun khobar. Sanin yang kedua. Jadi zalikal kitabu utawi kitab itu iku hudan, petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ai hadin maksudnya adalah yang memberikan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang bertakwa. As-sairina yang menjadi orang-orang yang menjadi ilat takwa kepada takwa, bimtithalil awamiri dengan menjalankan perintah-perintah atau segala perintah, wajtina bin nawahi dan menjauhi segala larangan, littiqaihim karena ketakwaan mereka, bidzalika dengan itu apa? Imtithali awamirillahi, imtithalil amamiri, wajtina bin nawahi. Takut annaro ing neraka ya. Nah, sekarang kita punya persoalan. Persoalannya adalah kata hudal lil muttaqin. Karena di ayat yang lain ada hudal linnas. Masalahnya kan itu ya. Di surat apa? Al-Baqarah. Coba buka Al-Baqarah. Dekat-dekat surat ayat tentang puasa itu. Ya, setelah ayat tentang puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, berikutnya itu syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuh, hudal linnas. Ini persoalan yang harus selesai nih, karena banyak sekali ayat yang memiliki pola seperti ini dan orang kemudian jadi salah paham. Ya. Misalnya memandang sama antara hudal linnas dengan hudal lil muttaqin itu juga enggak pas. Nah, dengan segala implikasinya nanti ya. Hudal lil muttaqin berarti Al-Qur'an atau Alkitab di sini ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang Alkitab. Alkitab itu hudal lil muttaqin. Hanya bagi orang bertakwa, kan gitu, ya. Tetapi di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 180. Berapa? 185 itu hudal linnas. Berarti petunjuk bagi semua orang, tidak hanya bagi orang bertakwa.
Bagaimana memahaminya? Nah, di dalam Al-Quran ada dua makna kata takwa. Yang pertama ada di surat Al-Qasas. Al-Qasas, coba buka dulu Al-Qasas. Yang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ayat berapa itu? Segera, ayo. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Itu surat Al-Qasas ayat 56 ya. Ayat 56. Nah, itu artinya adalah kita maknai satu persatu. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad iku la tahdi tidak menunjukkan sapa kamu Muhammad. Tidak bisa menunjukkan ini maksudnya. Tidak bisa menunjukkan ingman orang yang ahbabta mencintai sapa kamu ingman. Ya. Walakinnallaha tetapi Allah iku yahdi yang bisa menunjukkan ingman orang yang yasa'u menghendaki sapa Allah ingman. Nah gitu. Berarti yang bisa menunjukkan siapa? Allah. Yang bisa menunjukkan adalah Allah. Nabi Muhammad bisa menunjukkan apa enggak? Tidak bisa dalam ayat ini. Ya. Kemudian di ayat yang lain surat Asy-Syura ya, ayat halaman terakhir surat Asy-Syura itu, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di situ justru sebaliknya, wa innaka dan sesungguhnya kamu Muhammad. Surat Asy-Syura ayat berapa itu? 52 ya, ayat 52. Nah, surat Asy-Syura juz 25 ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka dan sesungguhnya engkau Muhammad, khobar inna iku latahdi sungguh menunjukkan sapa kamu Muhammad ila siratin kepada jalan mustaqimin yang lurus. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Nabi tidak bisa menunjukkan, kasusnya ini kalau kalangan Sunni ini kasusnya adalah Nabi Muhammad tidak bisa atau tidak memiliki otoritas untuk membuat pamannya Abu Thalib untuk mendapatkan petunjuk sehingga meninggal dalam keadaan kafir. Ya, tapi beda ini kalau Syiah memahaminya berbeda. Ya, ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu sudah berislam tetapi ya disampaikan secara diam-diam gitu. Ya. Ini ada wa innaka latahdi ila siratim mustaqim dan ada innaka la tahdi man ahbabta. Nah, ini sama berarti ya kasusnya. Cuma ini kita harus lengkap memahami Al-Qur'an dengan aspek apanya ini berarti ini? Aspek rasa bahasanya. Ya kan? Ini aspek rasa bahasanya harus kerasa ini, tapi kalau tidak pakai rasa bahasa ya salah. Seolah-olah Al-Qur'an kontradiktif. Padahal tidak, ya. Ini rasa bahasa. Rasa bahasanya seperti tadi hudal linnas dan hudal lil muttaqin. Yang di juz 1 ini adalah hudal lil muttaqin, yang di juz 2 surat Al-Baqarah 185 tadi itu rasa bahasanya adalah bahwa ya sebenarnya Al-Qur'an ini bisa menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, tetapi yang mendapatkan petunjuk adalah hanya yang bertakwa saja gitu. Hanya yang mau mendapatkan petunjuk. Caranya bagaimana? Caranya mencari. Nah, saya sering menggunakan analog. Jadi hidayah itu tidak hanya ditunggu, tetapi harus mencari. Kita harus aktif mencari. Seperti analognya apa? Kalau dulu Bang Imad itu menganalogkan antara hidayah dengan orang yang mendapatkan hidayah itu antara mur dan baud ya. Yang memberi hidayah dengan orang yang mendapatkan hidayah itu seperti mur dengan baud. Tapi kemudian saya membuat analog. Kalau itu kan sama-sama enggak aktif. Yang menghubungkan itu kan orang lain gitu, ada tukangnya. Kalau ini ya seperti ibu dan bayi. Jadi bayi itu harus mencari, dia lahir kemudian
mencari mana ini puting susu ibunya, ya gitu. Ya, ibunya sebenarnya sudah punya insting untuk memberikan susu kepada anaknya. Misalnya tidak hanya manusia itu, kambing juga begitu. Kambing sama-sama punya insting. Induknya punya insting untuk menyusui anaknya, anaknya punya insting untuk mencari. Jadi kalian lihat tuh di planet UFO itu kalau ada domba melahirkan, nanti lihat tuh dia akan mencari otomatis tuh, nggak usah disuruh gitu. Ya, memang lebih baik kemudian ada yang menunjukkan itu. Nah, dengan analog ini juga, kalau kita punya mursyid, ya, punya yang menunjukkan itu, maka petunjuk sebenarnya akan lebih cepat bisa kita dapatkan. Kalau terbuka, ya, kalau terbuka apa misalnya, ya kambingnya itu mudah untuk diarahkan misalnya, ya. Itu hudal lil muttaqin. Jadi ada dua. Jadi cara memahaminya adalah dengan melibatkan rasa bahasa. Jadi kalau tidak ada rasa bahasanya, ya rasa bahasa tidak dilibatkan, ya maka nggak ketemu itu antara hudal linnas dengan hudal lil muttaqin, seolah-olah kontradiktif, padahal tidak kontradiktif. Nah, ada contoh-contoh lain yang ini membuat orang sering salah paham. Misalnya apa? Yang kata-katanya sama, tetapi kemudian ya harus kita maknai secara berbeda. Tetapi oleh orang-orang tertentu dimaknai sama persis gitu, sehingga kemudian menghasilkan pemahaman yang berbeda, menghasilkan pemahaman yang keliru menurut saya. Ya. Contoh apa? Contoh. Itu kata tentang bahwa rekayasa perempuan itu besar, rekayasa setan itu kecil. Gimana ayatnya? Itu tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Zulaikha, kata kuncinya, ya. Setelah Nabi Yusuf dirayu, kemudian ketahuan oleh suaminya itu, ya. Kemudian suaminya bilang apa? Inna kaidakunna azim. Buka dulu surat Yusuf. Inna kaidakunna azim. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Halaman berapa itu? Segera. Ayat 29. Ya, inna kaidakunna azim. Inna kaidakunna azim. Ya, yang bilang gitu siapa? Al-Aziz, ya, Perdana Menteri itu. Perdana Menteri Mesir bilang, inna kaidakunna azim. Rekayasa kalian perempuan, ya, padahal ini yang dihadapi istrinya. Ya, inna kaidakunna azim. Kemudian mana lagi? Yang inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Coba cari dulu surat inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Surat apa? An-Nisa ayat 76. Tuh, coba lihat tuh. Inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Ya. Kalau ini yang bilang siapa? Inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Kalau ini statement Al-Qur'an, berarti Allah yang bilang, ya kan? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asy-syaiton. Inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Kalau kita artikan satu persatu, alladzina utawi orang-orang yang amanu beriman sapa alladzina iku yuqatiluna berperang membunuh sapa mereka alladzina amanu fi sabilillahi di jalan Allah. Walladzina kafaru walladzina sedangkan utawi orang-orang yang kafaru kafir sapa alladzina iku yuqatiluna berperang sapa alladzina kafaru fi sabilit taghuti di dalam jalan tagut. Faqatilu maka membunuhlah sapa kalian, berperanglah sapa kalian, membunuh ing aulia asyaitoni, memerangi, ya, memerangi ing aulia asyaitoni, para sekutu, kawan, pelindung, ya, pelindung setan, kawan-kawan setan. Inna kaidas syaitoni, sesungguhnya rekayasa setan iku kana dha'ifa. Kana
ada opo kaidah syaiton, ada iku kana dha'ifa, ada iku dha'ifan, lemah. Nah, sekarang dibandingkan antara inna kaidah syaitoni kana dha'ifan dengan inna kaidakunna azim. Kalau langsung dibandingkan, kemudian yang terjadi apa? Rekayasa setan itu lemah, rekayasa perempuan itu kuat, ya, besar. Lah, terus gimana dong berarti? Berarti lebih jahat mana antara perempuan dengan setan? Perempuan kalau pakai ini, kalau dipahami secara literal, maka cara memahaminya seperti tadi, hudalil muttaqin dengan hudalin nas. Innaka la tahdi man ahbabta dengan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Loh, kan jadinya begitu. Kalau kita pahami dengan rasa bahasanya, jadi antara ya godaan setan dengan godaan perempuan, ya jangan dibandingkan. Begitu loh. Ya. Paham di sini dalam konteks ini, ya. Kenapa? Ada dua alasan. Ini setannya siapa? Wong setan itu bisa berbentuk manusia. Ya kan? Berarti setan itu bisa berbentuk manusia dan jin. Nah, kalau dalam konteks tadi itu, ya, faqatilu auliya as-syaiton inna kaidas syaitoni kana dhaifan. Nah, gimana itu konteksnya? Oh gitu ya. Kalau jin yang yuwaswisu fi sudurin nas misalnya, itu minal jinnati wan nas gitu. Ada jinnya, ada manusianya berarti. Nah, berarti dalam memahami ini kita enggak boleh kemudian menyamaratakan. Oh, inna kaidas syaitoni kana dhaifa, inna kaidakunna azim. Ya. Yang pertama yang bilang adalah Allah. Yang di dalam surat An-Nisa. Yang di dalam surat Yusuf yang bilang siapa? Al-Aziz. Loh, itu sudah beda, ya. Konteksnya sudah beda. Ya. Kemudian kalau tadi melibatkan rasa bahasanya dengan menggunakan tadi kata hudan, kata apa lagi tadi itu? Itu ya yang lain nanti ada ya. Nanti saya cari coba. Coba ingat-ingat kata lain yang misalnya gini, misalnya ini dulu ya, yang ini dulu. Berarti ini kan beda, harus melibatkan rasa bahasanya. Kalau sampai kemudian dikatakan, wah perempuan itu rekayasanya melebihi rekayasa setan misalnya. Nah kan jadinya apa? Jadinya kemudian muncullah yang disebut dengan tafsir apa namanya? Tafsir misoginis, loh gitu. Tafsir misoginis itu muncul karena begitu, karena memahami sebuah kata tidak berdasarkan konteksnya. Nah, dengan tadi itu hudalil muttaqin jadi kemana-mana ya. Ini analog ya. Saya menganalogkan walaupun kemana-mana nggak apa-apa. Ini kajian kita akan lebih panjang jadinya. Jadi dengan menggunakan tadi analog hudan tadi itu, kita bisa menemukan kata-kata yang lain yang memiliki makna yang berbeda, tetapi menggunakan kata-kata yang sama. Menggunakan kata sama, tetapi artinya beda, harus kita pahami berbeda. Misalnya lagi apa? Misalnya tentang keadilan. Ya, keadilan itu loh. Keadilan laki-laki pada perempuan, misalnya. Kita boleh menikah, nih, makanya ini mindset ya, aulia. Mindset diubah gitu. Coba buka halaman pertama, surat An-Nisa. Apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Kan gitu. Ya. Jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Kalau tidak takut untuk tidak bisa berbuat adil, berarti boleh fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kan gitu toh. Ya. Berarti ada peluang bisa berbuat adil enggak kalau berdasarkan ayat itu? Ada kan? Ya, oke. Berarti ada peluang berbuat adil? Ada. Nah, sekarang bandingkan dengan surat An-Nisa ayat 129. Kalau tadi An-Nisa ayat berapa? An-Nisa ayat 3. An-Nisa ayat 3 bandingkan dengan An-Nisa ayat 129. Halaman berapa itu? 99. Nah, gitu. Ya.
Bandingkan gimana ayatnya? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Begitu. Artinya walan tastati'u, dan tidak akan bisa sapa kalian, tidak akan mampu sapa kalian, tidak akan mampu ing an ta'dilu untuk berbuat adil sapa kalian. Bainan nisa'i, di antara perempuan, di antara istri-istri maksudnya. Kalau punya istri 2, 3, 4 tadi itu. Walau harostum, walaupun sangat ingin sama kalian. Kalau bahasa yang sering saya gunakan, walaupun sangat berambisi sama kalian. Kalau ini berambisi enggak begitu cocok ya. Walaupun sangat ingin sama kalian untuk bisa berbuat adil, kalian enggak akan bisa menurut ayat ini. Walau harostum, enggak akan pernah bisa. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Fala tamilu, maka jangan condong sapa kalian. Kullal maili, dengan keseluruhan kecondongan. Kalau punya istri 2 misalnya, yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini misalnya. Ke sini terus, yang sini enggak pernah diurus. Itu namanya kullal mail. Punya istri 4 misalnya, yang satu ini, yang dikasih duit cuma ini aja. Yang dikasih apa? Perhatian cuma ini aja, itu namanya kullal mail. Ya. Fala tamilu kullal maili. Nah, kalau sudah kullal maili fatadharuha, maka membiarkan sopo kalian ha ing, ya, istri yang tidak dicondongi, fatadharuha kal mu'allaqah, seperti apa itu? Tergantung, maksudnya terkatung-katung, janda enggak, punya suami juga enggak. Karena apa? Enggak pernah didolanin sama suaminya, enggak pernah dapat jatah gitu. Ya. Itu fatadharuha kal mu'allaqah. Maka ini kohati ya. Saya sering berpesan untuk membangun paradigma yang Qur'ani. Jadi paradigmanya bukan paradigma feminisme barat. Itu ya, Tua Korkom itu harus mampu untuk membangun itu, mendorong itu ya. Kalau laki-laki sih gampang mendorong ini ya kan, karena teruntungkan ya. Nah, yang perempuan ini loh, ya, yang menggunakan paradigma ini, karena kohati itu sebenarnya didirikan bukan untuk membangun paradigma barat, bukan. Justru ya harus membangun paradigma yang Islami. Ya, kembali lagi, fatadharuha kal mu'allaqah. Seolah-olah gimana? Kontradiktif kan? Ya. Kalau tidak menggunakan rasa bahasa. Oke, paham? Tapi kalau menggunakan rasa bahasa, bisa nggak dipahami? Bisa gitu. Ya, gampang memahaminya. Apalagi di dalam Al-Qur'an. Ya. Kata-kata yang sama tetapi dengan menggunakan pendekatan rasa bahasa. Konteksnya kita pahami dengan baik, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang berbeda. Nah, gitu, ya. Itu tadi berarti kita dapat apa tuh? Tadi hudan, ya, satu hudan. Yang kedua kaidun. Kemudian apa lagi? Adil. Coba pikir, apa lagi yang ada? Apa? Al-fitnah misalnya. Nah, kalau al-fitnah, oke, al-fitnah itu asyaddu minal qatl misalnya, itu juga sering menimbulkan masalah ya kan?